Shalom teman-teman semuanya. Puji Tuhan ya, hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama lagi di PD Online setiap hari Kamis. Nah, saat ini kita mau sama-sama mengangkat hati kita, menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan kita. Kita mau ingat kebaikannya yang sudah Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup kita. Maka itu teman-teman, saat ini saya mau mengajak teman-teman semua, kita mau ambil waktu. Kita mau sama-sama naikkan lagu ini. Kita mau sama-sama ingat kasih-Nya. Ingat semua kebaikannya dalam hidup kita. Supaya kita bisa mengucap syukur. Supaya kita bisa angkat hati kita. Dan supaya pujian ini juga boleh berkenan di hadapan-Nya. Mari teman-teman, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh rasa syukur. Katakan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan sekali lagi tuh teman-teman, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, oh ingat kebaikan-Nya. Ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita.
merasakan kebaikan-Nya. Mari saat ini saya mau ajak teman-teman untuk berdoa. Kita mau buka ibadah ini. Kita mau katakan kepada Allah kita yang maha baik. Kita mau bersyukur kepada Dia. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh mengerti kami. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, ajak setiap kami anak-anak-Mu untuk duduk diam, memuji dan menyembah Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau kenal Engkau lebih lagi Tuhan, seperti Engkau yang telah mengenal kami lebih dari siapapun juga. Biar ya Bapa, kami boleh menjadi anak-anak kebanggaan-Mu, kami boleh menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Berkati juga setiap orang-orang dimanapun juga yang kami sayangi saat ini. Biar kiranya kasih penyertaan Tuhan juga boleh memelihara mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami buka persekutuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan teman-teman. Saat ini sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau menyanyikan satu lagu lagi. Kita mau katakan, Tuhan kami sungguh rindu seperti rusa yang rindu untuk mendekat kepadamu Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu ya Tuhan. Begitu juga jiwa kami ya Tuhan. Mari teman-teman kita angkat lagu ini. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan seperti rusa yang rindu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari teman-teman angkat lagu ini, katakan Tuhan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang
kasih-Mu. Amin. Halo jemaat sekalian, teman-teman di BTPN. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian yang dimanapun Anda berada hari ini, dan kita bersyukur karena kita masih bisa beribadah, bersekutu di dalam Tuhan untuk memuliakan, menyembah Tuhan, bahkan juga kita bisa mendengarkan firman-Nya. Nah, hari ini teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk belajar satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-11. Yohanes pasalnya yang ke-11, kita akan membaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 saja. Tapi kita nanti akan membahas keseluruhan bagian ini. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini." Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, kiranya firman yang akan kami renungkan bersama ini sungguh-sungguh boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Khususnya saat kondisi yang sulit seperti ini, kami tetap berpegang, berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan selalu menyertai dan bahkan memegang hari depan kami. Kami berdoa memohon Tuhan pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat melalui kebenaran firman yang sudah Engkau sampaikan dahulu kepada hamba-Mu. Ini doa kami Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Nah, teman-teman dan jemaat saudara sekalian di BTPN, kita bersyukur sekali karena hari ini kita bisa beribadah sekali lagi. Dan hari ini kita akan coba melihat dalam konteks bagian yang sebenarnya juga sering sekali menjadi pembahasan kita sih. Satu bagian dalam Yohanes pasal 11 ini, ketika Yesus itu di sebuah kejadian itu mendengar bahwa saudaranya sedang sakit. Tapi sebelum masuk dalam penjelasan ini, pernahkah kita berpikir bahwa situasi yang sulit seperti ini, teman-teman, membuat kita itu kadang-kadang bisa jenuh, bisa lemah, bisa mungkin juga kehilangan gairah. Di dalam situasi yang sulit seperti ini, kita juga bisa kehilangan pengharapan. Tetapi kita akan melihat bagian firman Tuhan yang hari ini membuat kita kemudian bisa bangkit kembali melalui semua perjalanan hidup yang kita bisa hadapi. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Nah, di Yohanes pasal 11 itu dikisahkan ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Dan dikisahkan bahwa Lazarus ini bukanlah keluarga yang biasa-biasa bagi Yesus saat itu. Dan pada waktu Yesus mendengar bahwa Lazarus ini sakit, dikatakan demikian. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ayat yang keempat, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Mungkin bagi kita mendengar kalimat itu, ya kita sudah sering mendengar bahwa kalimat teologi seperti ini, bahwa firman Tuhan itu memberikan pengharapan kepada kita, iya. Tapi di dalam tradisi kuno Yahudi dahulu, ini bukan kalimat yang mudah untuk diterima bagi orang-orang di sekitar Yesus saat itu. Karena bagi orang Yahudi, penyakit itu adalah dua kemungkinan, yaitu yang pertama karena memang dikutuk oleh Tuhan, atau yang kedua karena ada dosa. Sehingga bagian ini ketika Yesus mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, itu membawa sebuah terobosan yang baru, teman-teman. Di dalam konteks tradisi kuno dahulu, ini membuat sebuah gambaran yang sangat luar biasa bagi orang Yahudi saat itu. Bahkan tidak hanya itu, di dalam bagian ini dikatakan bahwa anak Allah akan dimuliakan.
Jadi pada waktu kita belajar anak Allah akan dimuliakan, kita kemudian mendapatkan satu pesan yang penting sekali. Gini teman-teman, di dalam kehidupan manusia yang utama yang menjadi fokus dan dasar kehidupan kita adalah bukan kemuliaan kita, tetapi kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah itu bisa dicapai, bisa digenapi bahkan melalui sebuah penyakit, bahkan melalui sebuah pergumulan yang sulit. Dan ini bagi beberapa orang tidak mudah. Contoh, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan seringkali mengatakan bahwa karena ada penderitaan, itu membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena ada penderitaan, maka Tuhan tidak ada. Kenapa? Karena kita berpikir Allah itu maha baik, Allah itu maha kuasa. Kalau dia maha baik, maha kuasa, maka seharusnya ketika manusia mengalami sebuah pergumulan, Tuhan itu turun tangan. Maka kemungkinannya hanya ada dua, yaitu yang pertama, dia tidak lagi baik walaupun dia berkuasa. Dia bisa menolong manusia, tapi dia tidak baik. Atau kemungkinan yang kedua, dia adalah Allah yang maha baik, tapi kemudian Tuhan itu tidak maha kuasa. Maka pergumulan ini menjadi sebuah kesulitan. Padahal kalau kita mau melihat dalam konteks bagian ini, tidak semua penderitaan itu sifatnya jahat. Sekali lagi, penderitaan itu di dalam dirinya tidaklah jahat. Kita mungkin berpikir, kok bisa ya? Ya hal yang sederhana saja. Misalnya, ibu-ibu yang melahirkan adalah satu bentuk perjalanan yang sulit. Tapi kalau kita mau berpikir, mungkin ada di antara kita yang pernah punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga. Lalu kemudian, kok bisa ya? Padahal dia tahu bahwa dia akan menderita ketika dia akan melahirkan. Tapi dia tahu bahwa di balik semua penderitaan itu, ada sukacita, ada kebahagiaan yang jauh melampaui dari penderitaan itu sendiri. Atau mungkin atlet. Atlet itu pagi-pagi harus bangun jam 4, jam 3. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Harus melatih fisiknya dengan sungguh luar biasa. Mereka menderita. Tapi kenapa mereka mau melakukan? Karena mereka sadar bahwa ada sesuatu yang ingin dicapai. Dalam konteks bagian ini ada the good purpose. Ada the greater purpose. Ada tujuan yang lebih bagus. Ada tujuan yang lebih indah di balik sebuah penderitaan. Maka pada waktu Yesus mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi justru akan membawa kemuliaan, maka poin pentingnya pada hari ini adalah yang kita harus pikirkan di tengah situasi yang sulit sekalipun. Kita harus membandingkan dan melihat bukan hidup kita dengan orang lain, tapi hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah yang menjadi fokus kita di dalam kehidupan ini? Apakah kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan? Apakah kita melihat panggilan Allah dinyatakan walaupun melalui sebuah kesulitan? Maka ketika kita melihat kemuliaan Allah itu dinyatakan walaupun melalui kesulitan, itu akan membawa kita mengalami kebahagiaan. Kadang-kadang relasi cinta itu kan sulit untuk dipahami ya. Tetapi pada waktu kita menjalani apa arti kata cinta, kita semakin paham apa itu cinta. Kadang memang sulit untuk bisa dipahami, tapi pada waktu kita menjalaninya, kita semakin paham. Dan bagian konteks ini mengingatkan kepada kita bahwa Kristus sudah mati menebus dosaku dan dosamu. Dia mati menebus dosa kita, sehingga kita punya sebuah relasi, akses kepada Bapa di surga. Dan relasi itu demikian indah. Relasi cinta kasih Tuhan Allah dengan umatnya begitu sangat indah, sehingga tidak ada satupun yang bisa menggantikan relasi tersebut. Maka pertanyaan hari ini adalah, apakah relasiku dengan Tuhan dalam keadaan yang baik dan sehat? Karena kalau relasi kita tidak baik dengan Tuhan, apa yang akan terjadi? Hari lepas hari, kita akan bersungut-sungut, kita tidak akan bisa melihat kebahagiaan dan sukacita. Karena tekanan kehidupan, pergumulan kehidupan saat ini, tidak bisa ini, tidak bisa itu, nggak bisa ke mall, nggak bisa ke hotel, nggak bisa jalan-jalan, bahkan di mana-mana kita harus pakai masker, kita kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi semuanya membuat kita itu bisa bersungut-sungut, teman-teman. Kita bisa tidak melihat kemuliaan Tuhan. Maka dalam konteks bagian inilah kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ketika mengatakan bahwa penyakit Lazarus tidak akan membawa kematian, tetapi justru akan memuliakan anak Allah. Lalu kemudian dikatakan demikian di dalam bagian berikutnya. Ketika Tuhan Yesus akan datang ke sana, kemudian, maka Tuhan Yesus itu seakan-akan menunda untuk datang
ke tempat Betania di mana Lazarus ada. Ayat yang ke-8, murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau sampai pergi ke sana?" Memang dalam konteks bagian itu, Tuhan Yesus dan para muridnya tahu nih, lokasi di Betania tidak kondusif. Tetapi ini menarik karena di bagian ayat yang sebelumnya, coba kita melihat misalnya ayatnya yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dalam terjemahan lain, kata sengaja ini memang tidak ada. Tetapi dalam kalimat ini, itu menunjukkan sebuah pesan yang sangat jelas bahwa memang Tuhan Yesus itu tidak serta-merta langsung datang kepada Lazarus. Nah, ini yang menarik. Karena sebelumnya Yohanes itu mencatat satu bagian yang penting. Misalnya ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania. Siapakah Lazarus? Itu dijelaskan. Dia adalah adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur. Bayangkan, ini keluarga yang bukan sembarangan, teman-teman. Ini keluarga yang bagi Yesus adalah orang yang berjasa, yang dekat. Tapi justru buat orang yang dekat inilah Yesus sengaja menunda untuk datang. What? Kita mungkin bertanya-tanya, apa maksud Tuhan? Tapi justru dalam konteks bagian ini, karena purpose-nya, tujuannya adalah anak Allah dimuliakan, maka Tuhan menunda waktunya untuk datang. Karena kita kemudian melihat, setelah melihat bagian selanjutnya, Maria dan Marta itu sempat komplain, quote-unquote ya. Dia mengatakan, "Tuhan, seandainya kamu datang lebih awal, saudaraku nggak akan mati, Tuhan." Maria dan Marta mengatakan demikian. Tapi justru percakapan dengan Maria dan Marta ini memberikan sebuah pesan yang lain, yang baru buat kita. Kenapa? Karena pada waktu ketemu dengan Marta, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Jadi menarik sekali. Jadi kalau kita melihat bagian konteks ini, mengapa Tuhan sengaja menunda? Karena di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik. Dan ini menjadi pesan yang kedua di tengah-tengah kesulitan pergumulan hidup kita, teman-teman sekalian. Apa menjadi pesan buat kita? Kadang kita merasa bahwa Tuhan itu terlalu lambat. Kadang kita merasa Tuhan itu nggak tahu timing yang tepat. Enggak. Kadang Tuhan itu memberikan sebuah bagian di mana Tuhan menjawab langsung apa yang kita doakan dan kita minta. Tapi Tuhan juga mempunyai sebuah kerinduan. Kenapa? Karena dia punya project yang besar buat kita. Dia punya misi yang besar buat kita. Sehingga untuk mencapai misi untuk kemuliaan nama Allah itu, dia seakan-akan menunda. Nah, saya pernah ketemu dengan banyak saudara yang misalnya lagi saudaranya meninggal dunia. Ya, saya tahu bahwa mereka di dalam pergumulan yang sangat sedih gitu ya. Dan mereka mengatakan, "Aduh, seandainya saja dokternya nggak cuti, mungkin suami saya akan selamat." Saya punya saudara juga gitu, waktu dia jadi dia punya anak 3. Anak yang pertama nih meninggal. Nah, pada waktu mau meninggal di rumah itu ada kakaknya. Jadi pada waktu di rumah itu dia cerita, kakaknya itu membawa mobil nyetir, membawa kakaknya ini ke rumah sakit bersama dengan maminya. Nah, dalam perjalanan itu dia merasa bahwa ini anaknya nyetirnya tuh nggak cepat gitu loh. Saya pada waktu meninggal dunia, dia ngomong sama saya, seandainya dia ini nyetir lebih cepat, pasti anakku akan selamat. Ini memang ungkapan kesedihan, betul. Saya bukan ngomong ini sesuatu yang salah, enggak. Tapi kalau kita memikirkan ulang, betulkah kalau dia nyetir cepat, atau mungkin yang nyetir adalah Michael Schumacher misalnya, pembalap yang luar biasa, apakah mungkin dia akan selamat kalau Tuhan ngomong selesai? Selesai. Ini bukan masalah dokter cuti, bukan masalah nggak ada obatnya, bukan masalah terlambat. Tetapi seringkali kita tanpa sadar melihat waktu Tuhan itu harusnya seperti apa yang aku inginkan. Nah, teman-teman dan saudara sekalian, saya nggak tahu apa yang sedang kita alami hari ini. Tapi mungkin saja di antara kita yang sedang bergumul, meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, entah itu untuk suami, entah itu untuk anak, entah itu untuk pekerjaan, entah itu untuk masa depan, entah itu untuk pasangan, entah itu untuk segala hal. Dan kita merasa, kenapa ya kok Tuhan tidak menjawab doaku?
Yang perlu kita pahami sekarang adalah bukan hanya untuk berdoa meminta kepada Tuhan, tapi yang penting adalah mencari tahu apa yang Tuhan inginkan melalui doa-doa kita. Apa yang sebenarnya Tuhan inginkan di dalam bagian yang harus menunda sekian lama, harus menunggu sekian lama. Atau sebaliknya, ada orang hari ini dijawab doanya. Jangan tiba-tiba berhenti di dalam jawaban doa, tapi bertanya, kalau Tuhan menjawab doa saya ini, apa maksud Tuhan untuk kemuliaan namanya? Apa maksudmu Tuhan engkau menjawab doaku? Apa maumu? Apa tujuanmu? Apa yang kau ingin nyatakan? Selama fokus hidup kita hanyalah untuk saya, maka kita tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan kok. Karena apapun yang kita minta, apapun yang kita komplain, semata-mata hanya untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Maka dalam konteks bagian inilah kita bisa belajar kesulitan demi kesulitan yang terjadi pada waktu Lazarus itu meninggal dunia, sakit ya, sebelum meninggal dunia sakit. Lalu kemudian Tuhan menyatakan dirinya kepada Maria dan Marta pada saat itu. Jadi kalau kita melihat bagian ini, kita bisa belajar bukan karena kita baik maka Tuhan mau menolong kita, tapi karena Dia adalah Allah yang baik, maka Dia mau menolong kita walaupun kita jahat. Perhatikan kalimat ini penting sekali, karena pada waktu kita belajar konteks ini, Maria dan Marta itu orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Seharusnya Tuhan Yesus menolong, tapi enggak, men. Tuhan itu menolong bukan karena kita baik. Tuhan itu menolong karena Allah itu Allah yang baik. Jadi walaupun kita ini melakukan hal yang jahat, bayangkan Tuhan memberi matahari kepada orang baik dan orang jahat. Tuhan memberikan nafas hidup pada orang baik dan yang jahat. Tetapi pada waktu kita percaya pada Kristus yang adalah Tuhan, yang mau mati menebus dosaku dan dosamu, di sanalah ada bagian privilege yang melampaui anugerah umum ini. Apa itu? Aku punya sebuah akses relasi dengan Tuhan. Maka pada waktu aku belajar konteks bagian ini, kita tidak akan meragukan kok apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Kesulitan kita adalah seringkali kita hanya melihat kehidupan itu dibandingkan dengan apa yang kata orang lain sih. Itu problemnya. Nah, suatu kali saya lari pagi, saya pakai earphone, lalu pakai aplikasi. Nah, pada waktu lari, aplikasi ini bagus banget. Jadi waktu saya melambat larinya, dia akan memberikan sebuah sinyal. Ya, dia akan ngomong di earphone-nya atau menggetarkan smart band-nya. Nah, waktu itu lari dong, dan ada orang di depan saya yang juga sedang berlari. Nah, saya waktu berlari itu melalui orang tersebut, saya merasa bahwa saya sudah lari kencang. Dan ketika melewati orang tersebut, saya sedang lari juga. Jadi saya merasa saya sudah kencang. Tapi begitu melewati orang tersebut, tiba-tiba ada sinyal dari smart band yang mengatakan bahwa saya lari melambat. Nah, saya kemudian sadar, oh iya ya, ternyata saya nggak bisa membandingkan saya lari cepat ketika saya melewati orang lain yang sedang berlari. Nggak bisa, karena sifatnya itu bisa menjadi perasaan saya. Bisa jadi perasaan saya. Tapi waktu smart band ini mengatakan saya melambat, maka dia memberi patokan yang jelas bahwa kecepatan saya memang melambat. Artinya saya sedang berlari, yes, tapi orang yang saya lewati itu memang lari sangat lambat. Seringkali dalam hidup kita melihat kehidupan orang lain sebelah kiri dan kanan kita, dan kita melihat harusnya begini Tuhan, harusnya begitu Tuhan. Kita nggak melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita membandingkan hidup kita berdasarkan dengan apa yang orang lain alami, apa yang orang lain dapatkan, sehingga kita lupa siapa kita dengan tujuan masing-masing yang Tuhan sudah percayakan kepada kita tuh. Maka saya beritahu teman-teman sekalian, jangan pernah mengucap syukur karena melihat ada orang lain yang lebih sulit daripada kita. Jangan pernah mengucap syukur dengan alasan karena ada orang yang lebih sulit di antara kita. Enggak, karena itu bukan alasan yang terbaik, bukan. Kok bisa begitu Pak Joy? Karena Alkitab mencatat setiap orang itu punya salibnya masing-masing. Jadi kalau ada orang yang dipercayakan untuk hidup lebih sulit daripada kita, percayalah bahwa ada anugerah Tuhan buat orang itu. Kita nggak bisa ngomong, aduh puji Tuhan ya. Tahu nggak? Kadang ya ada banyak orang juga berpikir salah sih. Salah satu kejadian pada waktu sebuah pesawat terbang itu tenggelam ya, jatuh waktu itu ya. Di medsos itu ramai sekali ada orang yang kesaksian. Nah, kesaksiannya adalah dia ngomong begini, duh Tuhan itu sungguh baik, saya dibawa terlambat sehingga saya kehilangan kesempatan untuk naik pesawat itu, padahal pesawat itu akan jatuh.
Maka saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan karena saya terlambat dan tidak naik pesawat itu. Saya berpikir sejenak. Lalu maksudnya orang-orang yang dalam pesawat itu sial, nggak diberkati oleh Tuhan. Jadi kamu saja orang yang diberkati sehingga kamu terlambat dan kamu selamat. Saya pikir nggak begitu sih. Sama seperti pertanyaan pada zaman ini. Ada orang yang bertanya, Pak, apakah karena COVID-19 ini orang yang berdosa atau orang yang mengasihi Tuhan? Faktanya adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang nggak kenal Tuhan, sama-sama mengalami COVID-19 ini. Jadi jangan bertanya siapa yang kenal lalu dosanya apa dong. Tapi pertanyaannya adalah kalau dia hidup dan survive dari COVID-19, apa tujuan Tuhan untuk hidupnya? Tapi sebaliknya kalau ada orang yang Tuhan izinkan meninggal dunia. Saya punya banyak rekan, para pendeta, yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Tapi Tuhan punya rencana lain buat orang ini. Dia meninggal dunia. Lalu apakah dikatakan bahwa dia punya dosa? Bukan. Bukan karena kita baik maka Tuhan itu menolong atau tidak menolong, bukan. Tapi karena Tuhan itulah yang berdaulat. Di dalam kebaikannya itu dia mau menolong kita walaupun kita ini tidak baik. Tanpa kita sadari keraguan kita terhadap Tuhan yang bisa memimpin perjalanan hidup akan membuat hidup kita ini menjadi semakin menderita. Bagian yang terakhir dalam bagian ini adalah kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa ketika Tuhan Yesus berjumpa kemudian dengan Maria dan Marta, ada kalimat yang diulang dan sama-sama mempunyai satu pertanyaan yang sama sebenarnya. Ya. Kalimat yang pertama adalah ketika Yesus berjumpa dengan Marta. Kalimat yang disampaikan adalah, maka kata Marta kepada Yesus ayat 21, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Marta bertanya begitu, lalu Tuhan itu menjawab, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ya, ayat yang ke-25 jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tegas. Waktu Marta berkata, seandainya engkau datang ke sini, saudara pasti dia akan mati. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tetapi yang menarik adalah ketika kalimat yang sama disampaikan kepada Maria. Ayat 29, mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Ya. Lalu waktu itu Yesus belum sampai ke sana, ayat 30, yang masih berada di tempat Marta. Ketika orang Yahudi bersama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit pergi keluar untuk mengikutinya, maka Maria berkata kepada Yesus, ayat 32, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus mengulangi kalimat yang disampaikan kepada Marta? Di konteks bagian berjumpa dengan Maria, apa yang Yesus katakan? Apakah dia mengkopi kalimat yang dikatakan kepada Marta? Apakah dia mengatakan sesuatu yang sama? Tidak. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengatakan, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35, maka menangislah Yesus. Wow. Pada waktu menghadapi kesulitan penderitaan, Maria dan Marta ini merepresentasikan bagaimana Yesus berbicara dan merespon apa yang kita minta, apa yang kita tanya kepada dia. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini. Tapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Apa itu? Fakta. Kebenaran yang disampaikan secara verbal. Tetapi tidak hanya demikian. Ketika berjumpa dengan Maria, di manakah engkau baringkan? Maka menangislah Yesus. Rasa. Maka dalam konteks bagian ini, Yesus yang adalah kebenaran itu tidak hanya berbicara tentang hal yang benar mengenai kehidupan manusia, tetapi dia turut merasakan apa yang aku dan engkau rasakan hari ini. Dia menangis bersama dengan Maria. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kebenaran doktrin iman Kristen. Iman Kristen tidak hanya berbicara tentang kebenaran yang disampaikan dengan verbal, tapi kita melihat bahwa Yesus pun adalah pribadi yang turut merasakan penderitaan. Mengapa? Karena dia Tuhan yang mengambil rupa menjadi manusia. Dia mengalami kesulitan, penderitaan, pengkhianatan, pergumulan secara fisik, secara mental. Dia disalibkan di atas kayu salib. Dia mengalami pergumulan yang sampai dia berkeringat darah, Bapak Ibu sekalian.
Dia tahu apa yang Anda sedang alami. Tapi ini bukan cuma sekedar rasa, tapi ada sebuah kebenaran. Fakta yang mengatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Saudara sekalian, ada banyak orang Kristen yang ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Seakan-akan merasakan gak usah pakai rasa lah. Yang penting you tahu doktrin. Yang penting you baca Alkitab. Tapi sebaliknya ada juga ekstrem yang sebaliknya, yang mengatakan bahwa Tuhan tuh nggak usah dipikirkan dengan logika gitu, dialami saja, dirasakan saja. Saya punya teman seperti itu. Dia bilang Tuhan hadir di sini, Tuhan hadir di sini. Saya bilang kok kamu bisa tahu Tuhan hadir di sini? Bulu kuduku merinding. Come on guys, saya bilang begini loh, aku ke kuburan juga bulu kuduk merinding gitu loh. Apakah bulu kuduk merinding itu menjadi penentu kehadiran Tuhan? Apakah di dalam gereja itu hal-hal yang sifatnya perasaan itu menjadi sebuah penentu? Tidak, tidak hanya rasa, tapi juga fakta. Maka Bapak Ibu dan jemaat sekalian, perhatikan baik-baik, ini hal yang sangat penting buat kita. Bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada 3 faktor yang penting. Yang pertama adalah faktor kognitif, intelektual. Alkitab itu dibaca dengan pikiran, bukan dengan perasaan. Kadang kita ini nggak fair. Dalam bagian bidang tertentu kita pakai logika kita. Tapi pada waktu kita bicara tentang Tuhan, kita justru meninggalkan logika kita dan hanya mau merasakan kehadiran Tuhan. Enggak. Tuhan itu menciptakan logika untuk dipakai mengenal Dia. Maka kitab suci itu dituliskan supaya kita membaca dan memikirkannya dengan benar. Tapi tidak hanya kognitif. Yang kedua adalah hati. Unsur apa? Persetujuan. Apa yang aku pikirkan ini mendorong hatiku. Nah, jadi 3 hal. Ada pikiran, ada perasaan, tapi juga ada kehendak. Itu adalah iman yang sejati, teman-teman sekalian. Selama kita membuat ketiga hal ini tidak ada, maka iman kita bisa jadi iman yang sembrono. Maka dalam konteks bagian ini, ketika ada pergumulan dan kesulitan, ayo kita datang kepada Tuhan, gunakan logika kita untuk apa? Belajar firman-Nya. Tanya kepada Tuhan apa yang menjadi maksudmu di dalam kebenaran firman Tuhan. Saat teduh kita, doa-doa kita, persekutuan seperti ini, apakah ada sesuatu yang kita harus pikirkan dengan kritis? Tapi tidak hanya itu, Tuhan adalah Tuhan yang turut merasakan. Dia berjalan dengan kita. Maka pada waktu kita menghadapi sebuah penderitaan, teman-teman sekalian, itu seakan-akan dalam sebuah terowongan. Kita menanti ada terang di ujung sana. Tapi jangan lupa bahwa sang terang itu berjalan bersama dengan kita melewati sebuah terowongan yang gelap. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia menuntun perjalanan hidup kita. Dia tidak hanya menyampaikan kebenaran firman-Nya supaya kita bisa pahami, tapi Dia adalah Tuhan yang turut merasakan apa yang aku dan engkau sedang rasakan. Maka di situasi yang sulit ini, di pandemi yang seperti ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada kemuliaan Tuhan. Tanpa kita mengerti tujuan panggilan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, mustahil kita bisa mengucap syukur dalam situasi yang sulit. Mustahil. Karena kita selalu berorientasi pada diri. Tapi pada waktu kita sadar bahwa Tuhan punya maksud yang baik di atas segala sesuatunya, maka setiap penderitaan yang kita hadapi, yang kita jalani, nggak akan pernah bisa dibandingkan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia sudah begitu baik. Dia begitu sangat mengasihi aku dan engkau. Yang berikutnya adalah mari kita mencari kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka dalam pandemi seperti ini, saya bersyukur Tuhan mempercayakan saya untuk belajar membuat konten di YouTube. Teman-teman bisa lihat di YouTube saya. Saya juga dipercaya oleh Tuhan untuk diberi hikmat, memberikan renungan-renungan melalui media sosial. Dan di dalam semua bagian ini saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti punya maksud. Firman-Nya tetap diberitakan di tengah keterbatasan kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Kalau Dia ada Allah yang tidak terbatas, yang mampu dan sanggup melakukan segala sesuatu di tengah situasi kehidupan dan musim kehidupan apapun, kita percaya itu tidak bisa membatasi karya Allah dinyatakan. Melalui siapa? Melalui hidupku dan melalui hidupmu. Teman-teman di PTPN, mari kita bersemangat. Mari kita maju bersama di dalam Tuhan. Mari kita memandang kepada salib Kristus. Di sana ada kemenangan demi kemenangan. Bayangkan saja, kehidupan setelah kematian sudah dijamin oleh Yesus. Maka pertanyaan di dalam kehidupan kita yang sementara di dunia ini, Dia pasti akan memberikan jawabannya seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Soli Deo Gloria, segala hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi.
Amin. Shalom, selamat siang rekan-rekan terkasih Persekutuan Doa BTPN. Terima kasih untuk kehadirannya pada siang hari ini di sesi ibadah Persekutuan Doa BTPN. Dari tim pengurus PD BTPN kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta atas firman Tuhan yang sudah diberitakan pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan selalu berlimpah untuk Pak Pendeta dan keluarga, serta perlindungan Tuhan selalu menyertai dalam setiap pelayanannya dimanapun berada. Rekan-rekan terkasih, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan pada hari ini dapat ditransfer ke rekening Genius BTPN. Nomor rekeningnya bisa dilihat di bawah ini. Oke. Pengumuman untuk Persekutuan Doa BTPN berikutnya akan dilakukan 2 minggu dari sekarang. Ditunggu kehadirannya kembali. Terima kasih. Shalom. Teman-teman, kita mau akhiri persekutuan doa kita. Kita mau menyanyikan lagu Waktu Tuhan Adalah yang Terbaik. Kita mau sama-sama imani lagu ini, biar kiranya lagu ini boleh menemani kita menguatkan hari-hari kita ke depan, menjalani setiap pergumulan kita, setiap hari-hari kita, supaya kita boleh selalu ingat bahwa apapun yang terjadi di hidup kita itu karena Tuhan telah mempercayakannya kepada kita dan kita pasti bisa melewatinya. Dan biar kiranya juga firman Tuhan yang boleh sudah kita dengarkan hari ini itu boleh menguatkan kita sehingga kita mampu menjalani setiap pergumulan kita. Mari angkat hatimu teman-teman, mari kita nyanyikan dengan penuh iman bahwa bila sesuatu hal terjadi, semuanya itu hanya untuk kebaikan kita dan biar kiranya boleh memuliakan nama Tuhan juga. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari teman-teman kita angkat lagu ini sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Saudara sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian kita ini dengan doa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi langkah hidup kami. Kiranya apa yang kami sudah dengar ini boleh tertanam dalam hati kami dan berakar dengan kuat dan kemudian bertumbuh dan berbuah bagi Engkau. Dan saat ini kami berdoa buat kondisi situasi yang ada. Kami mohon Tuhan yang menolong bangsa kami Indonesia ini dalam segala masalah yang terjadi. Tuhan tolong supaya Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin Indonesia, Pak Jokowi, demikian juga para menteri, staf kabinet. Kami berdoa memohon supaya Tuhan menolong supaya situasi ini boleh terkendali, khususnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kami mohon Tuhan berikan jalan keluar. Kami mengasihi para buruh dan juga pengusaha, kiranya ada jalan keluar yang terbaik buat bangsa ini. Kami juga berdoa buat tenaga kesehatan, para dokter, kiranya juga Tuhan menolong mereka supaya mereka boleh tetap kuat untuk melayani di garda depan untuk pemberantasan COVID-19 ini. Kami berdoa juga untuk vaksin, kiranya vaksin boleh ditemukan dengan cepat, dan kami semuanya boleh melalui masa-masa sulit ini, dan kami boleh melihat Tuhan yang menolong kami dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat firman-Mu, ya Tuhan yang bertahta, berotoritas, dan menolong kami memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam kami menjalani kegiatan kami saat ini. Ini doa kami, Tuhan berkati PD BTPN ini, Tuhan juga menolong dan semua pegawai, semua pimpinan yang ada, supaya di dalam kondisi ini pun kami tetap berpegangan tangan bersama-sama dan maju melihat bagaimana Tuhan memimpin ke depan. Kami berdoa untuk kondisi keluarga kami, pekerjaan kami, Tuhan juga menolong supaya kiranya tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa itu tetap menuntun langkah kehidupan kami dalam keluarga. Kalaupun ada yang sedang sakit, kami mohon Tuhan juga menjamah, memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Ini doa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Nah, saudara sekalian, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan, dan penghiburan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia yang datang daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian berjalan bersamanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.